Halo, kembali lagi bersama Dino. Nah, sekarang Dino mau belajar tentang huruf miring. Kalian bisa buka link di deskripsi ya buat buka belajar kayak huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, dan lain sebagainya. Ini dari Kemendikbud. Ya, nanti saya akan uh, linknya akan ditaruhkan di deskripsi. Nanti kalian bisa buka. Oke. Nah, sekarang huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Nah, kalian bisa lihat nih, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abadul Muiz. Nah, Salah Asuhan itu kan judulnya. Ini nih, ini ditulis miring. Terus apalagi majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, Pujangga Baru ini nama majalah, judul majalah. Terus berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala ada buku, terus majalah, berita. Nah, ini ada dalam kasus di daftar pustaka. Jadi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini dimiringkan. Terus ada dimuat di kabarbahasa.com. Jadi ini tuh kayak dimiringkan ya, link juga. Iya kan, link juga ini. Misalkan ada yang salah, kalian bisa ketik di bawah ya, di komentar. Terus ada sinetron Keluarga Cemara sudah dinyatakan sebanyak ditayangkan sebanyak belasan episode. Nah, sinetronnya enggak pakai miring, cuma judulnya aja. Yang di sini juga kan sama. Terus film Habibie dan Ainun. Nah, ini judulnya. Terus Menteri Pendidikan meluncurkan album simfoni Merdeka Belajar. Yang kedua, ada huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya gimana? Misalnya ada huruf yang terakhir dari kata abad adalah D. Jadi D-nya tuh beneran gitu loh. Oh iya, segera sekali tadi saya pernah ketemu ada soal salah satu ujian yang kayak drill soal. Ya kalian masih tahu aplikasi-aplikasi yang drill soal, terus kayak ada tentang WK gitu, terus ada lol-nya, apa ya, pokoknya ada kata WK haha yang kayak gitu. Dan saya kayak bingung banget nih kenapa dimiringkan, ternyata ini ya alasannya. Ya, kalian kalau misalkan ketemu tawa, kembali lagi. Terus imbuhan ber pada kata berjasa mengandung makna memiliki berjasa pada berjasa. Nah, ini kan ditekannya berjasa. Saya bingung ini kan kalau misalkan bermakna memiliki, kalau gini tuh udah pasti ya. Apakah ini harus ditulis lagi bermakna atau enggak, kayak gimana, saya masih bingung. Indonesia tuh kayak sulit, mudah tapi sulit juga sih. Karena saya kalau misalkan dari dulu pelajaran bahasa Indonesia tuh kayak iya, kayak awalnya tuh memang nggak tahu gitu loh. Ya, mungkin pengetahuan kita masih belum seberapa mungkin.
Oke, terus dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca, tidak dibahas. Jadi tidaknya itu penekanan, tidak lepas tangan, menegaskan atau mengkhususkan lepas tangan. Buatlah kalimat menggunakan ungkapan lepas tangan. Lalu yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malapeh au, nggak tahu gimana bacanya. Nah, ini bahasa asing, bahasa daerah nih, jadi miring. Terus ada lagi nama ilmiah bunga buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, oh iya, nama ilmiah tuh kalian ilmiah buat kapital yang si depan yang suku kata yang pertamanya di huruf si D nya, misalkan yang di sini, terus yang ini kecil aja, dan ingat harus dimiringkan kalau misalkan ketemu bertemu dengan nama ilmiah. Terus ada menyiapkan sahur bermakna pandangan dunia. Oh, ini juga ada sih bermakna, berarti ini bukan pemberasan kata ya. Nah, terus ungkapan tuturi handayani. Tuturi handayani merupakan sembilan benda pendidikan. Terus istilah mensana incorpore sana sering digunakan untuk bidang olahraga. Nah, ada catatan tulisannya, ada catatan berarti itu harus ditekankan lagi. Nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak perlu ditulis miring. Contohnya apa? WHO, kepanjangan itu nggak perlu ditulis miring karena merupakan nama sebuah organisasi. Pada dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Jadi kalau misalkan kalian nulis tanda miring, terus kalau misalkan buku atau tangan kalian misalkan itu selalu miring, mungkin tambah miring. Jadi kalau buku, kalau bukan suntik, kalian bisa tulis dengan menggunakan garis bawah satu. Oke, lalu satu lagi ya biar tidak terlalu dikit, huruf tebal. Nah, pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf DH seperti kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia. DH-nya miring ya. Ini miring. Terus si Ramadan juga miring. Terus si ejaan bahasa Indonesia juga besar-besar kapital gitu. Wah, ternyata seperti itu. Terus kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dari et tuh dari di sini dari catatan lagi nih, ada dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah dua. Oh, dua. Oh, kalau misalkan tebal itu dua, kalau misalkan ya tadi itu satu. Oke. Terus yang kedua ada huruf tebal pasti digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Nah, contohnya ada pendahuluan, pertama latar belakang, kondisi di Indonesia diwarnai oleh bahan standar, terus latar belakang, masalah, dan tujuan. Oke, terima kasih sudah menonton Dino Belajar. Sampai jumpa di Study with Dino selanjutnya. Dah.